wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Siap. Oke, Quality Innovation Concept. Jadi hari ini mungkin saya terangkan konsepnya, terus kemudian bagaimana kita memilih tema, kita mencari ide, terus metodenya bagaimana, dan nanti kita coba tinjau kira-kira butuh lembar kerja seperti apa gitu. Nanti ada contoh, saya kasih beberapa contoh, dan nanti di akhir hari ini saya kasih sedikit PR ya. Saya udah kasih, mungkin sudah dilampirkan bentuknya Word ya. Coba cari ide sederhana apa saja yang di sekitar kita ya. Oke, nanti di akhir hari untuk bisa kita diskusikan besok. Oke, yang pertama konsep ya. Walt Disney bilang pertama berpikir, kemudian memimpikan. Jadi bukan mimpi dulu, tapi berpikir dulu. Kemudian meyakini bahwa akan terjadi, dan kita tantang untuk wujudkan ya. Itu konsepnya dari Walt Disney ya. Karena kita sekarang tahu Walt Disney punya kerajaan bisnis impian ya. Produknya adalah produk impian. Kita kalau nonton film-filmnya, kita datang ke tempat Disneyland atau apa itu kan tempat bermimpi ya. Dan saya pikir semua orang punya mimpi. Oke, apakah QIC? Nah, mungkin untuk mempermudah pemahamannya, saya mulai dari yang klasik dulu ya. Kita kenal SS, GKM, PKM atau QCI, QCC, QCP ya. Itu SS, GKM, PKM kan memutar siklus PDCA. Ya, itu natural memutar siklus PDCA. Perencanaan, lakukan improvement sesuai perencanaan, periksa hasilnya, evaluasi. Kemudian lakukan tindakan yang terkait hasilnya, mungkin penetapan standar baru atau apa. Nah, untuk QIC agak sedikit berbeda. Jadi QIC itu hanya plan, jadi tidak lakukan do, check, dan act ya, hanya plan saja. Ya, simple, tapi mungkin ada pertanyaan, terus buat apa gitu? Kita hanya plan saja. Nggak ada hasilnya, nggak ada manfaat langsung yang bisa dirasakan. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi istilahnya kira-kira pengertiannya Quality Innovation Concept, aktivitas untuk membuat konsep inovasi mutu. Jadi outputnya adalah proposal inovasi, tapi yang sudah layak diterapkan. Artinya tidak hanya ide atau mimpi yang random, tapi ada analisis kelayakannya. Jadi diakhiri dengan proposal yang sudah ada analisis kelayakannya, sehingga manajemen kalau ingin menerapkan ya ini udah plan-nya udah cukup matang ya. Oke, itu QIC. Kenapa perlu QIC? Nah, untuk tiap anggota organisasi ya, bukan untuk organisasinya, untuk itu dapat lebih leluasa berbagi ide. Jadi pada keseharian kita bekerja, mungkin kita ada timbul ide-ide yang mungkin untuk bisa kita wujudkan agak kompleks, agak butuh waktu, butuh anggaran, butuh mungkin teamwork atau apa, sehingga ide itu sulit untuk langsung diwujudkan gitu. Tapi menurut kita ide ini cukup potensial. Nah, daripada ide itu kemudian terlupakan ya lebih baik dijadikan proposal ya. Jadi kalau kita punya ide, kita buat proposal, dan itu bisa sebanyak-banyaknya ya, setiap orang bisa sharing ide. Ide dari mana saja, kadang-kadang di tempat kerja, kadang-kadang di tempat klien, kadang-kadang di tempat supplier, atau bahkan mungkin di tempat kompetitor misalnya. Jadi kalau dari orang rumah sakit lagi berkunjung
ada family atau apa di rumah sakit lain lihat di sana kok bagus ya ada ini, nah, itu juga bisa jadi ide proposal. Mungkin dari perbankan juga gitu, lagi antri di bank yang lain terus terpikir ini ada bagus juga nih punya apa prosesnya atau layanannya gitu. Jadi ide bisa datang dari mana aja gitu. Dan pada saat kita punya ide bisa langsung kita tuliskan, uraikan, dan kita jadikan proposal. Jadi lebih luasa, tidak harus satu ide harus sampai final jadi standar baru, ya tidak perlu itu. Sehingga setiap orang nanti jadi lebih produktif menghasilkan ide-ide. Jadi bisa banyak ide. Bahkan konon ada salah satu perusahaan ya dari grup Toyota itu sampai 1 tahun itu bisa satu orang ya menghasilkan hampir 1000 ide. Ya konon gitu, itu kan keluar artinya 1 hari bisa 3 ide. Ya tapi nggak apa-apa, mungkin dari 1000 ide ada 10 atau 20 ide yang brilian kan lumayan gitu. Nah, jadi bisa banyak memberikan ide. Terus kemudian ya setiap ide itu harapannya ya mendapat apresiasi ya mungkin tidak perlu besar tapi ada apresiasi ya. Kemudian dengan kita membuat proposal, jadi nggak sekedar sumbang saran yang nggak ada analisisnya ya, kita buat proposal yang ada analisisnya, itu melatih kita berpikir analitis. Walaupun analisis yang sederhana, tidak harus yang kompleks. Jadi KIC ini bisa sangat sederhana tapi juga bisa kompleks, tergantung lingkup yang kita usulkan. Terus kemudian melatih untuk lebih peka terhadap masalah dan peluang ya. Jadi dengan ada sistem KIC dan kita bisa leluasa untuk berbagi ide, untuk mencari ide, mungkin nanti kita jadi sangat peka. Jadi melihat ada hal masalah kecil, kita lihat ini masalah nih, kita mungkin perlu cari idenya, apa perbaikannya. Atau ada peluang, kita juga jadi lebih peka. Jadi mungkin kita memikirkan ide itu tidak hanya di tempat kerja, mungkin pada saat kita di rumah, pada saat liburan atau apa, bisa terlintas ide-ide yang bermanfaat bagi organisasi. Jadi KIC bisa menjadi ya, tadi seperti judulnya ya, ide generator ya. Jadi kalau perusahaan atau organisasi melakukan KIC dengan baik, itu akan dibanjiri ide ya, tinggal nanti manajemen dan tim yang pilah-pilah ide mana yang bisa diwujudkan segera, bisa diwujudkan nanti, atau mungkin masih agak next time, mungkin 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun lagi. Tapi nggak apa-apa, udah ada ide yang bagus itu yang tercatat ya. Oke, itu. Nah, untuk organisasi sendiri apa manfaatnya? Ya, yang pasti mendapat lebih banyak ide yang layak diterapkan, karena tadi setiap ide kan, setiap proposal itu sudah ada analisis kelayakannya. Ya, walaupun mungkin pada saat menerapkan mungkin ada hal-hal yang perlu di-adjust, yang perlu disesuaikan ya, tapi pada saat kasih proposal ini bukan hanya ide sembarangan ya, tapi udah ada analisisnya, ada kelayakannya. Jadi organisasi dapat banyak ide yang pada dasarnya secara teori layak diterapkan. Sehingga bisa lebih banyak pilihan pengembangan ya, karena banyak ide ya bisa pilih-pilih mana yang efektif gitu ya. Kemudian organisasi lebih luasa dan memilih prioritas ya, karena tadi banyak pilihannya, jadi bisa memilih mana yang lebih prioritas terkaitan kebutuhan ya. Misalnya hari ini COVID, nah ini kalau lagi zaman COVID gini, ada beberapa organisasi yang karyawannya mungkin tidak full time, jadi kombinasi dengan work from home ya, seperti di WKM ini ada giliran masuk ya, itu pada saat work from home itu masih bisa dapat ide kan, masih bisa dapat inspirasi dan masih bisa buat proposal. Jadi mungkin di organisasi manapun
pada saat era COVID ini mungkin bisa kasih kontribusi ide yang lebih banyak untuk organisasi untuk bisa survive ya. Jadi memang konon kayak Singapura hari ini sudah mulai krisis ya, dan Indonesia konon juga tantangannya cukup berat ke depan. Nah itu buat organisasi umumnya juga berat. Jadi mungkin dengan adanya KIC ini setiap anggota organisasi bisa lihat peluang-peluang dan celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Ya, jadi tidak hanya manajemen yang memikirkan strategi, tapi semua anggota organisasi bisa berkontribusi untuk memberikan ide. Oke, kemudian juga lebih mudah adaptasi lingkungan ya, dengan banyak ide, banyak strategi baru, organisasi ya bisa survive harusnya ya, bisa survive, bisa beradaptasi, bisa memilih tema-tema yang paling cocok untuk kondisi yang berubah ekstrim ini ya. Dan kalau memanfaatkan ide dengan sangat baik bisa bahkan jadi unggul ya kan. Dengan kalau makin banyak ide kan makin besar peluang kita untuk unggul ya. Jadi semua perusahaan besar itu dimulai dari ide yang banyak. Oke, itu manfaat bagi organisasi. Nah, sekarang kita bandingkan apa kelebihan KIC dengan KCI, KCC, KCP. Yang pasti KIC itu lebih cepat selesai ya, karena hanya proposal saja. Jadi hanya plan saja, tidak ada do check action. Jadi membuatnya jauh lebih cepat. Kemudian biayanya lebih murah tentunya ya, karena hanya proposal. Lebih mudah dilaksanakan ya. Mungkin semua anggota organisasi kalau sudah dikasih briefing, dikasih panduan membuat KIC, dia pendampingan, saya pikir semua anggota organisasi bisa buat ya, termasuk mungkin security, cleaning service ya, semua bisa buat ide, bisa kontribusi ide. Sehingga tema lebih banyak, yang terlibat lebih banyak, jadi nggak hanya tim GKM atau SS saja ya. Kadang-kadang dalam organisasi saya perhatikan satu organisasi mungkin karyawan 100-150 hanya 1-2 tim GKM yang terlibat improvement ya, inovasi. Yang lain ya kerja rutin-rutin aja sesuai apa. Nah, dengan adanya KIC ini semua anggota organisasi bisa ikut kontribusi walaupun hanya proposal saja. Jadi tidak harus yang membuat ide ini nanti menjalankan idenya, tidak harus. Jadi bisa aja orang punya ide dengan analisis kelayakan yang cukup, yang mungkin cukup sederhana. Nanti manajemen lihat ini bagus, ya akhirnya diwujudkan. Entah mungkin dibentuk jadi SS atau GKM, bahkan bisa aja dengan jadi PKM gitu. Itu udah project lain lagi, tapi idenya berasal dari KIC dan si pengusul tidak harus terlibat dalam project itu, tidak harus, dan dia sudah mendapat apresiasi atas idenya, tidak harus dia terlibat di proses perwujudannya karena mungkin kaitan ke tempat kerjanya mungkin tidak relevan untuk terlibat dalam mewujudkan, bisa aja gitu. Jadi tidak harus pengusul terlibat dalam project ya. Jadi hanya proposal ya, ini Pak Dodi kasih komen ya, betul, hanya proposal saja. Sedangkan KCI, KCC, KCP ya lebih lama, lebih biayanya tentunya lebih tinggi, lebih sulit, temanya pasti lebih terbatas karena faktor biaya dan waktu ya. Dan yang terlibat tentunya ya lebih terbatas kan. Nggak lazim satu organisasi semua pihak berserentak terlibat SS, GKM, PKM. Tidak lazim, biasanya hanya mungkin antara 20 sampai maksimum mungkin 80% yang di saat yang sama mengerjakan project improvement atau inovasi. Oke. Nah, sekarang kekurangannya ya tentunya karena hanya proposal ya tidak ada manfaat nyata. Jadi memang KIC ini tidak akan lengkap kalau tidak didukung KCI, KCC atau KCP. Jadi kalau hanya KIC saja ya
berhenti di situ ya hanya proposal aja, tidak dapat kita nggak dapat manfaat nyata ya. Terus kemudian juga nggak ada standar baru ya, namanya hanya proposal, tidak bisa direplikasi. Kan proposal kita tidak bisa diterapkan tempat lain, tapi kalau standar bisa ya. Jadi ini tidak bisa replikasi. Jadi untuk dapat manfaat nyata harus ditindaklanjuti. Sedangkan KCC, KCP, KCI ya itu jelas ada manfaatnya, outputnya pasti ada standar baru. Karena kalau belum ada standar baru, maka ya kerjaan KCI, KCC, KCP belum selesai. Jadi outputnya harus standar baru. Dan karena ada standar baru, tentunya bisa direplikasi di proses yang sejenis. Itu kelebihannya. Jadi KIC tidak menghilangkan KCI, KCC, KCP ya, tidak menghilangkan GKM, PKM, SS ya. Nah, jadi hanya sampai di proposal. Nah, ini yang perlu jadi perhatian. Yang pertama, ya proposal KIC harus dievaluasi oleh manajemen. Kalau tidak dievaluasi ya sayang. Tinggal proposal dikumpulin, disimpan, ya, sayang sekali. Manajemen atau ada tim khusus harus mengevaluasi proposalnya. Siapa tahu ada ide yang bagus yang sangat cocok untuk diterapkan saat ini, yang bahkan mungkin urgent untuk diterapkan gitu. Jadi harus dievaluasi oleh manajemen atau oleh tim. Jadi manajemen membentuk tim khusus untuk mengevaluasi KIC. Yang kedua, jika sesuai dengan kebijakan dan prioritas, ya harus ditindaklanjuti dengan KCI, KCC atau KCP untuk dapat hasil nyata. Jadi tidak hanya sampai di proposal, harus ditindaklanjuti. Tapi tidak semua ide atau semua proposal harus ditindaklanjuti. Jadi sesuai dengan kebutuhan tadi. Jadi proposal mungkin kita punya 100 atau 1000, ya yang kita mau terapkan ya mungkin 5, 10, 20 ya. Kita sesuaikan kebutuhan, sesuai prioritas. Kemudian ya ada orang yang bisa bermimpi ya, membayang, punya imajinasi, tapi ada yang orang yang praktis bisa membuatnya menjadi nyata. Orang bakatnya beda-beda ya. Ada yang pinter bikin konsep, idenya banyak, tapi kalau yang bersangkutan disuruh terapkan, mungkin cepat jenuh, cepat apa, jadi penerapannya nggak begitu bagus. Tapi mungkin ada orang yang memang pinter untuk terapkan sesuatu, ya pekerja keras atau apa, tapi ide-idenya agak kurang. Nah, dengan adanya KIC, dengan adanya kita GKM, PKM, SS, kita bisa mengcombine. Jadi orang bisa kembali ke bakatnya masing-masing. Jadi yang punya banyak ide, punya apa, bisa ada wadah ya untuk dia bisa berkreasi. Saya ketemu beberapa orang yang idenya ada aja, tapi kalau misalnya disuruh wujudin tengah jalan nanti dia jenuh, semangatnya hilang, bosan atau apa. Jadi idenya banyak yang tidak bisa diwujudkan gitu. Kecuali ada orang lain yang memang komitmen untuk mewujudkannya gitu. Jadi memang kita punya bakat berbeda-beda ya. Jadi KIC ini bisa melengkapi SS, GKM, PKM. Ada yang tidak kenal dengan Jules Verne. Jules Verne ini novelis ya, abad tahun 1800-an. Dia novelnya itu fiksi dan saat ini mungkin sudah terwujud ya. Jadi perjalanan ke bulan misalnya. Cuman konsepnya dulu Jules Verne itu perjalanan ke bulan dengan meriam raksasa. Jadi ada peluru raksasa isinya orang, kemudian ditembakkan. Dan meriam raksasa menembakkan peluru berisi awak ya, ada 3 orang atau 4 orang. Itu ke bulan, ngorbit bulan terus balik lagi ke bumi. Itu tahun 1800-an Jules Verne udah ada konsep itu. Ya, zaman sekarang ya orang dengan roket, tidak dengan meriam, tapi membayangkan perjalanan ke bulan 100 tahun yang lalu Jules Verne sudah bisa memimpikan. Jadi bukan dia wujudkan, tapi NASA yang wujudkan. Termasuk juga perjalanan 1000 mil di bawah laut ya, judulnya 20.000 mil bawah laut ya, saya lupa. Jadi perjalanan kapal selam di bawah laut itu
waktu itu kapal selam mungkin baru diperkenalkan, tapi masih tidak bisa tentunya jalan lama-lama di bawah laut. Tapi zaman sekarang kapal selam nuklir bisa berbulan-bulan menyelam ya. Jadi impiannya Jules Verne saat ini sudah banyak yang diwujudkan. Oke. Nah, dokumen KIC harus disimpan dengan baik. Jadi kalau ada ide-ide yang mungkin tadi 1000 ide, 50 diterapkan dengan SS, GKM, PKM, 950-nya diapakan? Jangan dibuang, disimpan. Disimpan dengan baik sehingga mudah carinya. Mungkin dengan ada kode judulnya, kode temanya. Nah, itu jadi ada supaya bisa mudah dicari, ditemukan untuk dibuka lagi gitu. Jadi setiap ide sayang untuk disimpan, untuk dilupakan. Jadi harus ada kepustakaan yang baik untuk ide-ide ini, untuk proposal-proposal KIC. Oke, kemudian harus ada sistem yang mempermudah seluruh organisasi melaksanakannya. Jadi ya entah ada form khusus atau apa, bisa formnya kalau zaman sekarang udah mungkin tidak perlu hard copy, bisa aja mungkin form Google Form mungkin, atau apa, organisasi bisa cari media yang paling pas supaya orang mudah untuk sharing ide ya, sharing membuat proposal, memberikan proposal inovasi. Jadi dengan ada sistem itu flow dari ide yang ada di kepala anggota organisasi, kepala karyawan itu bisa sampai di meja manajemen dalam bentuk proposal kelayakan yang sudah lumayan untuk dinilai ya. Itu perlu sistem yang baik. Kemudian aktivis ya, KIC juga perlu mendapatkan apresiasi ya. Ya sebaiknya juga ada apresiasi juga, walaupun mungkin tentunya tidak sebesar SS, GKM, PKM ya, tapi juga ada apresiasi supaya ya orang terpancing untuk melakukan inovasi ya. Bagaimana bentuk apresiasinya, nah dia setiap organisasi sesuaikan lah bagaimana yang pas, yang layak. Oke, kemudian gimana kita mencari ide, gimana kita memilih tema ya. Nah ini Nikola Tesla, dia nggak ada masalah kalau idenya dicuri, tapi dia justru khawatir orang-orang nggak punya ide ya. Ya Tesla ini sebenarnya jenius juga, tapi nggak sepopuler Thomas Alva Edison ya. Yang populer Thomas Alva Edison, tapi Tesla punya konsep-konsep seperti apa ya, arus AC listrik ya, kemudian bahkan beberapa konsepnya kemudian jadi inspirasi pembuatan mobil Tesla ya saat ini, mobil listrik yang ternyata luar biasa ya. Mungkin masa depan kita adalah mobil listrik semua, bukan mobil dengan bahan bakar bensin lagi ya. Jadi memang ide itu penting ya, setiap orang harapannya bisa punya ide sendiri. Ya, gimana cara kita mendapatkan ide? Ya, yang pertama adalah kita bisa dengan studi banding ya. Di sini fotonya nih Toyota sedang mengunjungi Ford. Jadi awal-awal industri Toyota yang tadinya garment jadi industri otomotif ya. Mereka benchmark ke Ford, mereka kunjungin, mereka lihat sistem produksinya seperti apa, pengembangan seperti apa ya, sehingga menginspirasi mereka, sehingga ya kita lihat Toyota saat ini jadi salah satu merek produsen mobil terbesar di dunia ya. Dan mereka mulai dari benchmark. Jadi benchmark atau studi banding ini adalah cara paling cepat untuk kita dapat ide. Dan studi banding itu tidak harus dengan perusahaan sejenis, ini kebetulan Toyota dan Ford sejenis ya, tapi sebenarnya tidak harus. Bisa aja studi banding di industri yang berbeda, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa kita terapkan gitu. Jadi pada setiap ada kesempatan studi banding, saran saya ambil aja. Kita
studi banding dimanapun pasti belajar sesuatu, pasti kita tahu sesuatu ya. Jadi kalau ada kesempatan studi banding, ambil. Tuh. Jadi pertama untuk mendapatkan ide kita bisa benchmark. Kedua, banyak baca buku ya, buku-buku. Tapi buku ini kan macam-macam ya. Cari buku-buku yang memang bisa memberikan inspirasi, buku-buku orang sukses, buku-buku organisasi yang sukses, juga mungkin majalah mungkin nggak sedalam buku ya, tapi majalah kadang-kadang kalau majalah-majalah yang menginformasikan keberhasilan atau apa, itu kita bisa belajar, yang bisa dapat ide. Ya mungkin cocok di industri lain, bisa aja kita ambil idenya, ambil inspirasinya, diterapkan di tempat kerja kita. Tuh, karena ya buku itu dari dulu sumber ilmu ya. Oke, selain buku, hari ini kita bisa surfing ya, surfing internet ya. Sekarang orang nggak bilangnya surfing, orang bilangnya lebih, kalau bicara searching ya jadi googling katanya. Karena kalau kebanyakan search engine yang paling populer Google. Dulu banyak search engine tahun-tahun 2000-an awal ya, zaman mulai internet. Tapi kayaknya udah menghilang, sekarang Google yang populer. Nah, ini internet itu adalah perpustakaan raksasa. Jadi kalau kita ada yang ingin kita tahu atau apa, rajin-rajinlah googling, langsung googling aja. Jadi manfaatkan internet dengan efektif ya, tapi jangan banyak melihat hoax ya. Kalau melihat hoax itu kan palsu ya, kepalsuan. Kita nggak akan belajar apa-apa di sana gitu. Jadi kita lihat yang sumber-sumber yang memang kita percaya, termasuk keberhasilan. Kemudian sumber ide lain adalah observasi lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu kalau kita bisa ada waktu, mungkin lagi menunggu, lagi liburan, lagi apa, atau mungkin lagi perjalanan, lagi macet-macetan, kita lihat lingkungan sekitar, mungkin kita dapat inspirasi juga. Ya, jadi kalau kita lagi macet-macetan ya, selain lihat mobil depan ya jangan sampai nabrak juga gitu kan. Itu kita bisa lihat lingkungan sekitar, kita bisa lihat mungkin perilaku masyarakat, kita bisa lihat mungkin gedung-gedung atau billboard atau apa yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin bahkan cuaca gitu mungkin juga bisa menginspirasi kita gitu. Jadi lingkungan ini juga sumber ide yang kaya. Banyak hal orang punya dapat ide itu dari lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar ini ya bisa, tidak harus lingkungan alam ya, bisa juga lingkungan sosial atau apa. Jadi kita amati kondisi-kondisi di sekitar kita ya. Nah, kemudian juga kita bisa dapat inspirasi dari bergaul dengan orang-orang yang latar belakang yang berbeda. Kalau kita hanya bergaul dengan yang satu profesi ya mungkin sudah sama-sama tahu, tapi kalau kita bergaul dengan yang latar belakang berbeda, mungkin kita dapat hal-hal yang inspiratif yang mungkin di dunia lain bisa kita terapkan di dunia kerja kita gitu. Jadi kita perluas pergaulan ya, kita komunikasi dengan banyak profesi sehingga mungkin kita bisa dapat inspirasi terkait ke pekerjaan kita. Bahkan mungkin bisa aja kalau memang teman dekat atau apa, walaupun beda profesi, kita punya ada kesulitan masalah di tempat kerja, kita bisa sharing mungkin opini dari pihak lain yang profesinya berbeda sama sekali, mungkin aja tuh ada solusi jitu malah gitu. Jadi kita coba buka wawasan ya. Nah, ini kalau ada yang mengenali, ini band disco tahun 70-an akhir ya, Village People. Mungkin generasi sekarang kurang kenal dengan band ini ya. Oke, yang terakhir meditasi ya. Ini Newton ya, pada saat ya sedang santai di taman apel, dia melihat apel jatuh ya.
Ya ini mungkin seperti observasi, cuma kalau observasi itu mungkin mata kita aktif, kita lihat berbagai objek. Tapi kalau meditasi ini rileks saja, kita nggak mencoba mencari ide, kita rileks saja. Ya badan kita rileks, pikiran kita rileks. Kadang-kadang ada inspirasi muncul. Kita bisa ciptakan lingkungan di mana kita rileks dan ide total muncul sendiri yang tadinya kita nggak pikirkan, tidak terlintas atau melintas gitu di pikiran kita ya. Atau mungkin kadang-kadang dengan musik-musik tertentu yang soft, yang apa, yang juga bisa mendatangkan ide-ide ya. Ya ini sumber-sumber kita mencari ide. Dan jangan lupa kalau ada ide segera dicatat ya. Nah sekarang mungkin semua orang udah punya smartphone ya, termasuk anak sekolah juga semua pakai smartphone. Pastikan ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencatat ide dengan mudah. Itu jadi pastikan ada aplikasi yang siap. Jadi begitu ada ide langsung tulis dulu di situ, jangan sampai hilang idenya itu. Karena begitu ide hilang nanti kita pikir-pikir, tadi ada ide apa ya, kok lupa ya. Jangankan ide, kadang-kadang kita ngobrol, kita mau bahas sesuatu tema, tapi lawan bicara kita cerita duluan, itu kita lupa, tadi kita mau cerita apa ya. Jadi ide pun juga gitu. Jadi pastikan di smartphone kita ada aplikasi yang siap untuk kita catat idenya. Sehingga begitu ada ide langsung tulis ada ide. Bahwa nanti kemudian follow up-nya kita pelajari lebih lanjut ya pada saat ada kesempatan ya, tapi paling nggak idenya udah tercatat ya. Oke, itu kita mencari ide. Kemudian metodenya ya, ini metodenya untuk satu bagian mirip dengan GKM PKM SS, tapi ada bagian yang agak khas ya. Ya tadi di awal udah saya informasikan ya, jadi hanya tahap plan ya. Jadi untuk aktivitas, analisis masalah atau peluang, analisis solusi, dan kalau di yang klasik SS GKM PKM kan ada rencana. Ya, ini mungkin tidak perlu rencana, tapi lebih ke analisis kelayakan. Gitu. Nah, apa bedanya sih modeling analisis kelayakan dengan rencana? Nah, kira-kira seperti ini bedanya. Jadi sebenarnya analisis kelayakan itu kita coba lakukan do, check, dan act, tapi secara simulasi. Jadi ini kalau solusi ini kita wujudkan, nanti kira-kira hasilnya gimana sih? Nah itu dia. Itu ada kita coba bayangkan, kita wujudkan, kemudian kita lihat kira-kira hasilnya apa. Ya. Nah itu jadi kita sebenarnya lakukan do, check, act, tapi hanya di pikiran, hanya di coret-coret kertas, hanya mungkin di desain model, prototype atau apa. Tapi ada simulasi untuk do, check, act. Gitu. Jadi nggak berhenti ke punya solusi seperti ini udah selesai. Tapi kita bayangkan ini solusi ini kalau kita terapkan gimana, kesulitannya apa, visible nggak. Nah itu jadi kita muter PDCA, plan-nya saja yang real, do, check, act-nya simulasi atau virtual ya. Itu yang unik dibandingkan SS GKM atau PKM. Nah kalau langkah-langkahnya ya ini 4 langkah. Nah ini mungkin penyamaan ini ya bahasa ya. Jadi kalau saya sebut sebagai masalah itu bisa aktual, bisa potensial. Kalau aktual itu sudah terjadi, sudah ada kerugian ya, namanya masalah ya sudah ada kerugian. Kemudian masalah potensial itu masalah yang potensi belum ada kerugian ya. Kalau di safety ya near miss atau apa itu bisa menjadi masalah tapi belum terjadi gitu. Tapi berpeluang menjadi masalah. Jadi kalau kita tidak lakukan apa-apa, berpeluang masalah itu akan muncul, akan terjadi. Sehingga kalau di masalah potensial ya, kita bisa lakukan sesuatu supaya masalah itu tidak akan terjadi. Jadi kalau masalah aktual itu kita
nantinya kita menghilangkan masalah yang terjadi. Kalau masalah potensial, kita cegah supaya masalah itu tidak terjadi. Nah, tapi ada satu lagi, kita nggak melulu masalah, bisa aja peluang. Nah, peluang itu potensi terjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Tapi jika kita lakukan sesuatu, jadi kalau peluang kita ambil, ya kita mungkin berpeluang mendapat manfaat. Tapi kalau kita tidak lakukan apapun, ya peluangnya lewat. Gitu. Jadi ketiga hal ini kita harus ada action ya, ada sesuatu yang kita lakukan. Kalau masalah aktual kita harus lakukan perbaikan dan preventif selanjutnya ya, korektif. Kalau masalah potensial kita harus lakukan preventif. Kalau peluang ya kita harus lakukan proaktif ya, kita lakukan tindakan supaya peluangnya kita bisa tangkap. Nah, kembali ke tahap PDCA. Pertama kita identifikasi masalah, peluang, kita stratifikasi ya, mungkin kita yang sudah biasa SS GKM PKM ya familiar ya. Jadi kita lihat masalahnya, kita kelompokkan, kita analisis dampak masalah kalau dibiarkan atau peluang jika tidak diambil. Kemudian tetapkan tema, analisis harapan tema, kemudian sasaran ya, ini klasik ya, kita sudah biasa dari SS GKM PKM. Nah, mungkin hubungan sebab akibat kira-kira seperti ini, membedakan masalah aktual, masalah potensial sama peluang. Kalau masalah aktual itu penyebabnya sudah terjadi dan masalah aktualnya memang sudah terjadi saat ini. Jadi kita bisa lacak, bisa trace ke belakang penyebabnya apa sih yang menyebabkan masalah yang saat ini terjadi. Ya. Kalau kita punya sistem pengukuran yang baik, ya harapannya sih kita punya tuh data-data penyebab. Nah, kalau untuk masalah potensial, saat ini yang terjadi hanya penyebab-penyebabnya karena masalahnya belum terjadi. Nah, itu jadi kita punya peluang untuk menghilangkan penyebabnya supaya masalah potensialnya tidak terjadi. Gitu. Jadi penyebab-penyebabnya udah terjadi nih saat ini nih. Kalau kita abaikan, maka masalahnya muncul nanti. Itu masalah potensial. Nah, untuk peluang mirip sama masalah potensial, cuman bedanya nih ada penyebab-penyebab yang kita harus ciptakan supaya peluangnya terwujud. Jadi kalau penyebabnya ini kita tidak ciptakan, ya peluangnya lewat. Kita nggak bisa gapai gitu. Ya misalnya ada acara pertunjukan, tiketnya terbatas, kita nggak buru-buru beli, kehabisan tiket, ya kita nggak bisa lihat pertunjukan itu. Nah, itu kan kita menyia-nyiakan peluang. Ya. Kembali ke langkah 2. Jadi kita coba petakan hubungan sebab akibat ya, seperti yang tadi di atas. Tapi tentunya kita harus tinjau dulu kondisi aktualnya. Ya. Supaya dalam kita memperkirakan hubungan sebab akibatnya lebih real ya. Jadi kalau kita hanya awang-awang penuh dengan asumsi, penuh dengan opini, mungkin sebab akibatnya kurang tepat karena kita nggak lihat, kita hanya asumsi pengalaman kita. Padahal mungkin yang terjadi saat ini berbeda dengan pengalaman kita. Jadi sebaiknya tinjau dulu kondisinya saat ini seperti apa, baru kita petakan sebab akibat. Kita petakan sebab akibat, lihat akar-akar penyebabnya. Nah, kita kumpulkan fakta dan data. Kalau masalah yang aktual, tentunya fakta datanya sudah terjadi, sudah ada. Mudah-mudahan terekam sehingga kita bisa gunakan untuk analisis. Tapi kalau belum terekam, ya mungkin kita coba cari-cari informasi supaya mungkin informasi kualitatif ya, kita coba bisa susun menjadi kuantitatif supaya bisa jadi data kita dalam menyusun sebab akibat ya. Tapi kalau masalah potensial dan peluang ya kondisinya sudah terjadi saat ini. Jadi kita bisa kalau memang belum ada rekaman data fakta, kita bisa buat coba cari data. Jadi kita mungkin bisa buat form, terus kita kumpulkan data dengan kita ukur, hitung atau kita survei ya. Jadi kondisi saat ini kita secara aktif kumpulkan fakta datanya.
karena masih terjadi, masih berjalan, sehingga kita bisa lihat hubungan sebab akibat dengan masalah potensial atau dengan peluang. Kemudian dengan kita punya peta hubungan sebab akibat, kita analisis akar-akarnya. Ya, kita dari data tadi kita analisis mana yang paling dominan. Ya, setelah itu ke langkah selanjutnya. Nah, kan kita udah punya akar penyebab. Nah, sebelum kita cari solusi, kita lakukan studi ya, kita cari ide solusi ya. Bisa tadi dengan cari studi literatur atau cari informasi di mana-mana. Solusi untuk masalah yang untuk akar penyebab yang tadi sudah kita temukan ya. Kemudian kita buat kriteria pemilihan alternatif solusi, karena mungkin ada pembatasan anggaran, ada pembatasan waktu, atau ada keterbatasan kompetensi pelaksananya. Itu semua jadi pertimbangan kita dalam memilih solusi. Jadi jangan sampai kita pilih solusi yang mungkin butuh waktu lama padahal kita buru-buru misalnya, atau mungkin harganya biayanya sangat tinggi, atau mungkin membutuhkan keahlian khusus di mana kita dan tim terkait mungkin tidak memiliki keahlian khusus. Itu solusinya jadi agak susah diterapkan misalnya. Jadi kita harus punya kriteria, dan berdasarkan kriteria itulah kita pilih alternatif solusi yang terbaik ya. Kemudian solusi itu adalah perubahan, sehingga setiap ada solusi pasti ada risikonya. Nah, kita harus bisa prediksi risikonya apa dan bagaimana pencegahan dan penanggulangannya. Jadi setiap solusi punya risikonya kita harus ketahui sehingga kita bisa buat pencegahan dan penanggulangan. Dan juga jangan lupa pengaruh solusi terhadap pihak terkait ya. Jadi jangan sampai solusinya enak di kita tapi merepotkan ke bagian yang lain. Jadi mungkin kadang-kadang solusinya di kita bagus nih, tapi pihak lain ada yang menjadi terbebani pekerjaan tambahan atau mungkin biaya tambahan atau apa, sehingga dalam penerapan solusi kita nanti akan ada resistensi dari pihak lain. Nah, kemudian langkah keempat ya, modeling dan analisis kelayakan. Yang pertama, kita rencanakan model ya. Jadi solusi ini karena tidak akan kita wujudkan langsung dan kita hanya proposal ya. Itu kita perlu buat model. Model ini bisa kompleksnya itu mungkin suatu prototype atau suatu sistem simulasi, atau mungkin cuman coret-coret hitungan matematis misalnya ya zaman sekarang ini banyak saya perhatikan karena era COVID mendadak banyak orang yang berbisnis kuliner ya, tahu bikin ini bikin itu. Nah, itu kan mungkin dari ide ini bisnisnya untung nggak ya? Ya mungkin bisa dihitung-hitung pakai matematis. Ini biayanya sekian, berarti kalau mau dijalankan minimum order sekian. Nah, minimum order sekian ini kira-kira siapa yang order ya? Lingkungan pergaulannya seluas apa? Ya, teman SMA sekian orang, teman kuliah sekian orang, SMP sekian orang, teman kerja sekian orang, mungkin family sekian orang, mungkin teman SD, teman TK sekian orang. Kalau teman TK saya udah hilang zaman dulu, nggak ada ini medsos soalnya. Nah, itu kumpulan orang-orang di sekitar kita ada berapa? Kira-kira visible nggak kita bisnis kuliner ini gitu. Kalau memang kuliner ini nggak bisa bikin satuan, produknya satuan, harus massal misalnya gitu. Jadi kita bisa aja membuat model hanya dengan coretan-coretan kalkulasi ya, tergantung solusinya apa ya. Jadi model itu mengikuti solusi yang kita rencanakan, kita pikirkan. Kemudian harus ada sistem dokumentasinya. Jadi solusi ini
eh, tentunya ada coret-coret, misalnya kalau kita bicara kuliner ya, jenis makan apa, butuh materi apa, butuh alat kerjanya apa, pancinya apa, kompornya atau apa, ya itu kita harus ada listnya lah. Nah, sehingga kalau memang akhirnya mau kita wujudkan sudah ada panduannya ya, ada dokumen pendukungnya ya. Jadi untuk model juga harus ada sistem dokumentasinya. Oke, kemudian pembuatan model ya. Nah ini kalau modelnya hanya matematis ya hitung-hitung saja, tapi kalau modelnya prototyping ya mungkin harus dibuat prototipenya. Jadi ini tergantung lingkup idenya, lingkup solusinya, bisa sangat sederhana, bisa sangat kompleks ya. Tapi kalaupun dengan prototype ya outputnya ya tetap hanya proposal. Ya, kalau kita bicara otomotif, banyak kendaraan mobil-mobil prototipe yang memang tidak diproduksi massal ya, memang cuma dibuat satu atau dua ya, di rumah-rumah desain itu bikin satu atau dua desain. Nah, mungkin ada beberapa bagian yang diambil untuk diterapkan di produk yang massalnya ya, yang mass productionnya. Tapi kalau prototipenya ini memang sangat efektif untuk diterapkan, bisa aja mungkin 99% prototipe ini akhirnya jadi model beneran ya, jadi produk yang mass production ya, nggak berhenti di prototipe saja gitu. Jadi itu lihat situasinya, kondisinya seperti apa. Oke, jadi pembuatan model bentuknya seperti apa tergantung. Terus kemudian ya pengujian model. Ya kalau kita buat prototipe ya prototipenya kita buat prototipe supaya untuk bisa diuji. Karena kalau prototipe itu dengan prototipe yang baik kita bisa mengevaluasi banyak aspek ya. Nah, ini contohnya gedung ya, Burj Khalifa di Dubai ya. Saat ini termasuk gedung tertinggi di dunia, sekitar 800 meteran atau hampir 8 kalinya Monas tingginya. Jadi, itu karena saking tingginya juga perlu pengujian ya. Di sini diujinya di terowongan udara ya. Terowongan udara biasanya buat menguji pesawat terbang atau mungkin mobil. Nah, ini buat uji gedung. Karena kebayang ya, mungkin di bagian atas itu anginnya sudah cukup kencang dibandingkan yang di bawah ya. Jadi angin kencang, seberapa kencang angin itu bisa ditahan oleh gedung ini, termasuk mungkin nih gempa, getaran berapa skala Richter masih bisa ditanggung oleh gedung ini. Cuma kalau gempa mungkin tesnya tidak melalui terowongan udara ini. Terowongan udara biasanya untuk angin ya, untuk melihat angin. Jadi di bawah, di samping kanan tuh ada tes ya, kondisi angin tertentu, titik-titik mana yang kritis ya, yang warna-warna merah itu berarti di titik itu harus dikasih penguat lebih baik, karena di situ titik-titik kritis ya, di situ angin lebih tinggi kecepatannya, sehingga mungkin kalau ada bentuk tertentu yang kurang pas malah mungkin bisa kena angin kencang, malah bisa rusak atau terlepas atau apa gitu. Ya, jadi itulah gunanya prototyping, sehingga kita bisa mensimulasikan solusi kita kalau diterapkan di dunia nyata itu seperti apa gitu. Oke, itu pengujian model. Nah, berdasarkan pengujian atau kalkulasi atau apa, kita evaluasi. Jadi solusi ini sudah melakukan do dan check, tapi di level virtual ya. Jadi bukan real, tapi virtual, melalui prototype atau melalui kalkulasi apa. Itu ada pengujian dan ada evaluasinya. Dan dengan melakukan ini, maka mungkin bisa dilakukan penghematan. Jadi dengan kita lakukan
evaluasi, kita bisa berkesimpulan, oh ternyata solusi yang tadi kita pikirkan itu ternyata perlu modifikasi, nggak bisa diterapkan gitu saja, ada modifikasi ini itu. Sehingga kita akan lakukan uji lagi, evaluasi lagi, uji lagi, evaluasi, sampai kita mendapatkan model yang terbaik, yang paling cocok. Paling cocok ini cocok dari sisi biaya, di sisi teknis, di sisi operasional, ya, paling visible ya. Jadi kita punya model yang paling visible, sehingga pada saat nanti ingin diwujudkan, ya sudah mudah ya, sudah kita lalui proses evaluasi prototyping, dan ini jauh lebih murah dibandingkan kita langsung kita buat full scale tanpa melalui pengujian. Begitu ada masalah baru kita modifikasi, itu jauh lebih mahal. Jadi lebih murah kalau kita buat modeling, kita testing ya. Di sini gambarnya Kennedy lagi membahas tentang itu ujungnya Apollo ya. Jadi Kennedy sangat semangat Amerika menjadi negara pertama yang mendaratkan manusia di bulan ya. Walaupun ada orang-orang tertentu yang menganggap itu hoax ya. Jadi hanya konspirasi saja ya. Kita sama-sama belum ke bulan, jadi belum tahu itu benar apa hoax. Tapi sejauh ini kelihatannya NASA kelihatannya benar ya. Kita percayai memang manusia betulan pernah sampai di bulan. Umumnya dari kita ya. Oke, jadi untuk ke bulan saja itu mereka tidak sekali terbang langsung sampai. Jadi ada beberapa program ya. Ada program Mercury, Gemini, kemudian Apollo, Apollo yang ke-11 yang baru mendarat di bulan. Jadi berapa tahap mereka lewati, mulai dari roket terbang gitu saja, roket bawa simpanse, kalau Amerika ya, kalau Soviet itu pakai anjing, kalau Amerika simpanse, terus baru manusia yang tadinya seorang, kemudian 2 orang, 3 orang, kemudian tadinya hanya mengitari bulan saja, tidak mendarat, terus akhirnya yang Apollo 11 baru mendarat. Ya, jadi untuk mendaratkan manusia di bulan tuh butuh proses yang panjang, jadi step by step. Ya, setiap step itu juga mereka lakukan evaluasi modelingnya. Oke, itu langkah 4. Dengan kita sudah lakukan evaluasi, kita bisa buat analisis kelayakan. Jadi apakah solusi kita ini layak untuk diterapkan. Jadi nanti manajemen terima udah agak matang gitu, jadi bukan baru saran atau ide yang tanpa analisis, tapi sudah dikaji kelayakannya. Jadi KIC outputnya adalah proposal yang isinya adalah solusi yang relatif layak ya, sudah diuji kelayakannya, jadi dianggap ya dalam level tertentu sudah layak untuk diterapkan ya, bahwa nanti kalau mau diterapkan dilakukan penyesuaian, kadang-kadang mungkin pada saat mau penerapan mungkin skalanya diperluas atau kondisi yang digunakan berbeda atau apa, sehingga perlu ada evaluasi lagi pada saat mungkin dibentuk SS, GKM, PKM ya bisa aja. Tapi pada saat proposal pun itu sudah ada uji kelayakannya ya. Ini gambarnya, ini Elon Musk ya, dia bikin perusahaan swasta pertama yang meluncurkan astronot ke bulan, dan itu ternyata cukup efektif. Kita mungkin 10 tahun terakhir ini udah tidak pernah lihat lagi penerbangan pesawat ulang-alik, karena memang pesawat ulang-alik berhenti programnya, dan ternyata memang biayanya sangat tinggi. Jadi saat ini kemarin setelah pasca pesawat ulang-alik itu, orang Amerika, NASA kalau mau ke angkasa luar melalui roket Rusia, jadi astronotnya ke Rusia baru terbang ke angkasa luar, karena biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan pesawat ulang-alik.
Nah, tapi yang Elon Musk ini, yang swasta ini, konon lebih murah lagi gitu. Jadi ke depan NASA sudah nggak perlu bikin roket khusus, udah pakai taksi antariksa aja nih bisa sampai ke angkasa luar, dan mungkin nanti akan menyusul beberapa perusahaan swasta lain ya yang bikin perjalanan ke angkasa luar. Oke, itu analisis kelayakan ya. Jadi ini output dari kegiatan KIC ya. Di langkah 4 outputnya analisis kelayakan. Oke, nah sekarang kita perlu lembar kerja untuk setiap anggota organisasi itu menuliskan idenya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, desainnya harus efektif. Efektif itu bisa diakses dengan mudah, mungkin dengan Google Form atau mungkin dengan kertas yang formnya tersedia di tempat kerja, atau dengan mungkin dibuat aplikasi khusus mungkin. Kalau pakai aplikasi khusus ya malah begitu di input langsung datanya terekam ya. Jadi kembali ke organisasi kita, kalau organisasi makin besar mungkin aplikasi khusus menjadi efektif dan murah, tapi kalau organisasinya karyawannya sedikit itu ya mungkin cukup pakai Google Form, atau bahkan mungkin pakai Word, Excel juga bisa. Kita buat form Excel, kita share, pokoknya setiap ada yang punya ide tinggal tulis. Nah, dan nanti buat siang ini kita nanti ada form ya, bisa digunakan untuk latihan PR ya, untuk kita diskusi besok itu pakai Word ya. Saya buat yang sederhana yang mungkin mudah isinya. Oke, jadi yang pertama, lembar kerjanya itu harus efektif, kemudian harus praktis. Praktis ini mudah pengisiannya. Jadi berbeda dengan kalau kita membuat mungkin GKM, PKM, SS ya. Di beberapa tempat SS juga cukup praktis ya. Ini mungkin seperti itu, tapi yang pasti jangan sampai terlalu kompleks sehingga untuk ngisinya aja sudah lihat formnya aja udah hilang idenya gitu. Gara-gara lihat form idenya lenyap. Ya, jangan sampai gitu. Jadi bikin yang cukup simple. Tapi praktis, tapi juga cukup lengkap. Artinya poin-poin kuncinya itu ada. Jadi masalahnya atau peluangnya jelas, namanya siapa jelas, kemudian tadi uraian sebab akibatnya jelas, kemudian solusinya apa jelas, terus kemudian studi kelayakannya juga jelas ya. Kalau memang kompleks ya bisa buat lampiran ya, dilampirkan, jadi tidak harus tidak harus di-insert langsung di lembarnya. Tuh. Nah itu jadi cukup lengkap, artinya poin-poin kuncinya ada dalam form itu. Kemudian sebaiknya ada lampiran. Lampiran ini bisa foto, bisa grafis, bisa tabel, bisa apa ya, sesuai dengan ide kita, dengan apa tema kita apa. Jadi form yang simple tapi ada lampiran yang lengkap ya. Tuh, jadi tidak harus semua informasi di-insert ke dalam form, tapi ya bisa cukup dilampirkan saja. Terus kemudian pemilihan media. Nah ini media yang paling cocok buat kita gimana? Kalau semua orang kerja di tempat kerja masing-masing, kemudian banyak yang tidak bekerja dengan menggunakan media elektronik, ya mungkin pakai kertas. Tapi kalau mobile umumnya udah semua orang mobilitasnya tinggi dan semua mungkin aktif menggunakan smartphone misalnya atau tablet, ya mungkin bisa pakai medianya elektronik online ya. Jadi pemilihan media ini kita sesuaikan organisasi kita cocoknya seperti apa. Kemudian sistem distribusinya. Nah, gimana caranya supaya distribusi ide ini tersistem. Jadi
terutama nih yang hard copy ya. Kalau soft copy mungkin lebih mudah ya, kita bisa link Google Drive atau apa. Tapi kalau yang hard copy itu juga mesti jelas. Kita kalau tulis ide dalam bentuk kertas nanti taruh di mana, mungkin ada tempat kotak kotak saran atau kotak ide atau kotak KIC atau apa namanya, sehingga dan kotak itu mungkin setiap hari dibuka atau setiap sehari 2 kali dibuka misalnya, itu bisa aja. Tapi perlu ada sistem distribusi yang jelas sehingga aliran ide itu bisa mudah untuk terdistribusi ke pihak-pihak terkait ya. Kemudian yang terakhir sistem monitoring. Nah ini KIC ini perlu dimonitor oleh manajemen atau tim khusus yang memonitor ide-ide ini, dan perlu ada sistem monitoringnya seperti apa, bagaimana manajemen atau tim penilai tadi itu bisa mudah akses soft copy maupun hard copy ya, sesuai sistemnya seperti apa. Jadi mudah akses, dan juga by system mereka juga harus secara terus-menerus monitoring itu. Jangan misalnya kita pakai kotak ide tapi bukanya sebulan sekali. Ya, mungkin ada ide-ide bagus yang sudah terlewat gitu kan. Jadi perlu sistem monitoring yang baik ya, sehingga ide-ide tadi bisa segera ditangkap, segera bisa dievaluasi oleh manajemen. Mungkin manajemen bisa langsung sortir. Jadi setiap pagi hari ide-ide yang kemarin dibuka semua langsung disortir. Ini ide yang bagus untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nanti yang bagus jangka pendek ini nanti dipilah lagi. Kira-kira mana yang bisa diwujudkan nanti, apakah dengan tim SS, GKM atau PKM. Nah, jadi ada sistem sortir rutin sehingga tidak ada ide yang bagus yang terlewat. Nah, jadi perlu sistem monitoring. Oke, di sini ada beberapa contoh ya. Ya ini saya googling aja, banyak sistem. Bedanya dengan SS, GKM, PKM ya, di sini hanya ide ya. Jadi hanya misalnya contohnya ini ya, itu hanya sampai di suggested improvement. Nah, impact statement-nya ya kalau bicara hanya ide ya tentunya tidak ada. Jadi hanya suggested improvement sampai di situ. Nah, improve-nya terkait ke cost saving, customer service atau mutu, safety ya. Itu bisa aja dikasih checklist ya. Oke, kemudian ini ada contoh lain. Goalnya apa ya. Kemudian peluang keberhasilannya apa. Kemudian juga ada contoh lain ini ya. Jadi ini nomor 10, describe your suggestion in detail. Jadi sarannya detailnya seperti apa ya. Nah, tapi ya kalau kita bicara KIC itu ya ada studi kelayakannya. Jadi ada analisis kelayakan bahwa ide kita ini layak untuk diterapkan. Nah, ya ini satu lagi. Kemudian ya ini dia tugas nih. Sebelum tanya jawab nih saya coba sampaikan tugas. Kita semua udah dapat kan dari pakai Word ya. Ya coba kita isi nanti setelah sesi ini acara selesai, bisa isi langsung atau isi nanti siang, nanti malam atau besok pagi-pagi betul. Pokoknya coba isi deh. Nanti besok kita coba diskusikan nanti beberapa sampel ya. Jadi di situ ada ya nomor ide kita abaikan ya, cuma nama mungkin dari perusahaan apa, tanggal terus temanya apa. Nah kita bisa pilih nih masalah atau peluang. Kita bisa ide apa aja ya, ini kan buat latihan aja ya. Apa saja deh, misalnya di jalan nanti pulang ada kemacetan, atau kita lihat mungkin kok belakangan ini lalu lintas ini agak terganggu sama orang naik sepeda ya, lagi tren naik sepeda. Sebenarnya agak berbahaya juga karena
umumnya jalan di sekitar Jakarta ini, apalagi pinggir Jakarta ya, tidak ada desain khusus untuk sepeda. Nah, mungkin kita ngelihat ini kok banyak sepeda jalan ke tengah jalan, nggak pakai masker, nggak pakai helm pula, ya kan bahaya gitu. Mungkin bisa aja masalahnya adalah risiko pesepeda di jalan raya. Ya, temanya adalah bersepeda dengan aman. Ya, sasarannya masyarakat bisa bersepeda dengan aman. Nah, itu contoh ya. Jadi ide bisa dari mana aja. Ide yang sederhana, ide di tempat kerja kalau ada silakan. Kita nggak usah ide yang kompleks-kompleks lah. Ide yang simple-simple saja, yang siang ini, sore ini, malam ini kita jumpai. Nah, silakan ditulis ya. Sasarannya apa? Terus uraikan sebab akibat ya. Boleh pakai tulang ikan, boleh cuman pakai kata-kata, bisa aja yang fleksibel aja, tapi di situ jelas masalah itu timbul karena apa, atau peluang itu timbul karena apa, ada hubungannya ya, karena kita bicara sebab akibat, bentuknya terserah. Terus kemudian pemilihan solusi ya, solusinya apa untuk akar penyebab itu ya. Terus kemudian modelnya gimana nih, modelnya kalau misalnya tadi sepeda ya, modelnya mungkin kalau aktual ya prototipe mungkin ada jalur khusus gitu, tapi kalau hanya ide kita sederhana pakai model, mungkin kita gambar di atas kertas. Jadi model jalur sepeda itu sebaiknya mungkin dari ada trotoar misalnya untuk pejalan kaki, terus kemudian ada jatah mungkin ya 60 cm untuk pesepeda, terus baru kemudian kendaraan bermotor misalnya. Jadi hanya gambar saja pun nggak apa-apa ya, namanya juga model ya. Jadi sesuai nanti kita solusi tentang apa ya, kita buat model yang sesuai, mau gambar, mau hitungan matematis, mau coret-coret. Kita kalau gambar bisa aja gambar, kita foto, di attach di situ juga boleh, atau apa. Terus kemudian risikonya apa ya, mungkin dengan tadi bersepeda dengan penambahan jalur khusus sepeda, risikonya ya mungkin pesepeda bisa tetap keluar jalur kan, atau mungkin tetap bisa kendaraan bermotor yang masuk ke jalur sepeda. Nah, risikonya terus pencegahannya apa mungkin ada pagar khusus atau ada pembatas khusus atau apa ya, nanti silakan diuraikan ya. Jadi risikonya, pencegahan dan penanggulangannya, terus dampak terhadap pihak terkait ya. Kalau kita bikin jalur khusus sepeda ya, pihak terkaitnya mungkin pengemudi kendaraan bermotor ya, jalurnya jadi makin sempit digunakan oleh sepeda, udah ada busway tambah lagi jalur sepeda, mungkin itu dampaknya ya. Terus kemudian kelayakannya, nah dari sisi aspek biaya berapa, mungkin kalau jalur dibuat jalur sepeda khusus ya mungkin per kilometer sekian, mungkin harga catnya, terus harga orang petugas yang ngecat mungkin kasih marka berapa ya, dan itu apa cat markanya itu awet berapa lama ya, itu semua ada. Kita lihat dari sisi biaya, dan dari sisi operasional itu mudah nggak terapkan ya. Mungkin kalau cuma nambah marka aja sih nggak susah ya, mungkin cari jam-jam atau hari-hari tertentu yang sepi, ya udah buat marka ya. Jadi form ini buat latihan saja untuk apa ya, biar kita mulai apa paham, merasakan dia masih menuliskan ide ya, proposal ide ya. Oke, mungkin siang ini sampai di situ. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kembali ke Pak Iqbal ya. Terima kasih. Pak Budi, ada beberapa pertanyaan ini dari Pak Dodi dan dari Pak Christoph ya, Pak Christopher ya. Dari ya, pertama dari Pak Dodi ini pertanyaan adalah tadi sudah dijawab ya, mengenai apakah berupa proposal sajakah ya, yang proposal yang simple, ataukah proposal tersebut ada tahap 5W 2H atau hanya masalah dan ide solusi saja ya.
Itu. Ya, oke. Oke, saya komentari ya. Ya, mungkin tidak perlu 5W2H karena di QAS ini tidak perlu bicara penerapan. Tapi dengan apa uraian solusi dan visibility-nya yang baik, sebenarnya 5W2H-nya sudah ada di situ ya. Jadi kayak watt-nya, targetnya mungkin sudah ada. Terus kemudian, nah kalau who-nya mungkin belum ada, siapa belum tahu. Terus kapannya juga belum tahu. Tapi apa yang dicapai, biayanya kira-kira berapa, ya mungkin sudah ada. Jadi sebagian part 5W2H sudah ada di situ. Mungkin itu. Jadi tidak perlu ini rencana. Oke. Ya. Oke, baik. Nanti kalau Pak Dodi mungkin ada yang kurang begitu jelas, nanti bisa ini lagi ya Pak, ditanyakan lagi. Nah kemudian yang kedua dari Pak Christopher dari perusahaan Pusat Rehabilitasi YAK ya. Nah ini pertanyaannya Pak Budi mohon bantuan sharing bagaimana memberikan kapasitas kepada suatu organisasi yang personalnya di dalamnya masih menganggap masalah adalah sesuatu yang dihindari, bukan masalah adalah suatu peluang yang bisa digunakan menggunakan sistem QIC. Ya, terima kasih. Jadi minta saran bagaimana mungkin mengelola meyakinkan ya organisasi ini supaya bisa melihat bahwa masalah ini adalah peluang. Oke. Mungkin saya suka ilustrasikan dengan kapal ya. Jadi organisasi itu kan mirip kapal. Dia punya visi misi ya. Jadi kapal ini mau berlayar kemana, ke pulau apa gitu kan. Ada perjalanan di situ. Ada nakodanya, ada kaptennya, ada krunya. Jadi kapal ini berlayar ke suatu tempat. Nah, ya apalagi kalau kita bayangkan kapal zaman Romawi dulu ya, yang pakai dayung, pedayungnya banyak. Itu kalau ada masalah dari salah satu pedayung, atau mungkin ada dayungnya yang patah, atau mungkin kapalnya bocor, itu sebenarnya menjadi masalah bagi semua. Jadi kalau dalam organisasi ada masalah kecil di bagian tertentu, itu sebenarnya masalah kita semua. Sehingga kita harus peka, terutama bagian terkait ya, tapi bagian yang tidak terkait pun boleh berkontribusi untuk membantu ide untuk mengatasinya ya. Ikut membantu berkontribusi, kasih ide ya. Karena kalau organisasi tempat kita bekerja ini kita tidak peduli, kita biarkan masalah, itu ya makin lama masalah bukan menghilang, biasanya makin besar, maka nanti suatu saat udah terlambat semua, ya rugi kita juga gitu. Ibaratnya kalau kapal udah terlanjur bocor, ya kayak kita lihat Titanic ya, semua mengalami bencana. Walaupun hanya titik tertentu di depan yang bocor, akhirnya semua mengalami bencana. Dan masalah kurang skoci ini buat yang ini ya, kita bicara Titanic ya, kurang skoci atau apa kan karena diabaikan jumlah penumpang dengan jumlah skoci tidak imbang ya, akhirnya apa ya, akhirnya skoci segelintir yang sisanya terapung-apung di air yang dingin karena kebetulan rutenya juga rute agak utara, musimnya juga musim masih cukup dingin, ya akhirnya korbannya sangat banyak gitu. Jadi itu karena membiarkan masalah. Jadi saran saya, kita kalau mau punya piaraan, mendingan kita miara apa, burung, ikan, hias, apa. Jangan piara masalah. Kalau ada masalah, hilangkan, musnahkan. Kita cari solusinya. Mungkin itulah komentar saya. Oh iya, terima kasih Pak Budi. Ya. Mungkin bisa saya tambahkan juga, mungkin buat meyakinkan kepada setelah manajemen atau personal, mungkin bisa juga diajak untuk benchmark kepada ya perusahaan-perusahaan yang sudah tadi mungkin memanfaatkan
masalah itu menjadi suatu peluang, mungkin ada Ya, contoh betul. mungkin ya Pak. Betul sekali Pak Iya. Iqbal. Oke. Coba benchmark. Oke, makasih Pak Budi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Roveni ya. Ini ada 3 pertanyaan. Ya, ini tadi Pak Budi menyebutkan jika proposal QIC bisa dibuat oleh orang yang mungkin berwenang, yang tidak berwenang merealisasikan. Ya. Jadi bukan bagiannya mungkin ya. Artinya dapat dibuat oleh orang yang merupakan personil di suatu unit kerja. Bagaimana pembatasan terhadap hal ini, Pak? Itu yang pertama. Mungkin pertama dulu kali, atau mau sekaligus, Pak Budi? Sekaligus ya. Sekaligus. Yang kedua, jika model solusinya bersifat intangible, bagaimana menggambarkannya, Pak? Yang ketiga, boleh dijelaskan, Pak, tentang tools untuk melakukan pengujian model. Nah, terima kasih. Oke. Jadi, ya. 3 pertanyaan ya dari Roveni ya. Terkait. Nah, ini memang QIC ini keunggulannya justru siapapun bisa kasih ide yang tidak ada hubungan dengan tempat kerjanya. Misalnya, mungkin Dr. Feni dari rumah sakit ya. Misalnya dari security bisa kasih ide terkait kebersihan, mungkin dokter bisa kasih ide terkait security, terkait parkir misalnya. Ya dokter kan user gitu, mau parkir susah nih, terus ngeliat ini kok ada lahan nggak terpakai ya, idenya ya bukan wewenangnya, tapi bisa kasih ide juga gitu. Jadi bahwa nanti yang menerapkan ide itu bukan pengusul, it's okay. Jadi siapapun bisa kasih ide. Nanti kalau idenya dianggap layak untuk diterapkan, ya bisa aja dibentuk tim tertentu yang relevan dengan ide itu gitu. Jadi memang kasih kebebasan. Jadi bisa siapapun kasih ide tentang apapun, nggak apa-apa ya, terkait pekerjaan ya. Jadi cross fungsi enggak ya, cross bagian ya, antar bagian, antar pemenang, jadi bebas aja. Jadi konsepnya memang begitu. Konsepnya dikasih kesempatan, orang kasih ide, mungkin dipertanyakan kan nggak kompeten, ya nggak apa-apa, namanya juga ide ya. Nanti tinggal dilihat. Soalnya kadang-kadang ya karyawan ya itu dapat ide dari tempat lain, dari nonton TV atau dari lihat internet, dari pas dia berkunjung kemana ya. Jadi bisa aja memang bukan bagian dia, tapi dilihat oh ini kok bagus ya. Misalnya soal cara pengobatan, misalnya ada security mengantar anaknya berobat misalnya, terus sistem pengobatannya bagus gitu atau pelayanannya bagus, kan bisa juga kasih ide bagaimana kalau pelayanan entahlah registrasinya atau apa seperti di tempat yang pada saat dia antar anaknya misalnya. Jadi memang KIC didesain fleksibel, jadi kita bisa menyerap ide dari segala arah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bersifat intangible. Nah, bersifat intangible ini ya dari kualitatif harus dikonvert jadi tangible, jadi kuantitatif. Mungkin bisa lebih spesifik ya, nomor 2 ini seperti apa contohnya ya. Saya nggak bisa jawab langsung karena contohnya kasus seperti apa. Tapi pada dasarnya hampir segala hal itu bisa dibuat tangible. Terus kemudian yang ketiga, tools. Nah, kalau soal tools ini besok kita bahas ya. Kita besok bahas tools apa saja kita gunakan untuk terutama proses modeling dan prototyping. Mungkin itu jawaban untuk Dr. Mungkin Pak Budi yang sifatnya intangible itu mungkin yang berupa bukan produk mungkin Pak. Mungkin berupa proses atau berupa ini. Ya, pelayanan atau apa, ya. Nah, tapi pada dasarnya semua bisa dilakukan pengukuran. Jadi ada tangible juga gitu. Jadi kita harus conversion ke tangible.
Oh iya, kemudian ada pertanyaan dari Ibu Widya dari Semen Indonesia. Selamat datang Bu Widya. Ini beliau menanyakan ini untuk analisis masalah peluang pada QIC, maka bagaimana menggambarkan pola sebab akibat untuk menggali akar penyebab. Jadi menggambarkan sebab akibatnya ya. Nah, kemudian mengingat QIC ini cakupannya bisa cukup luas dalam hal dapat melibatkan pihak lain yang kewenangannya di luar tim QIC. Dalam sebuah pengajuan QIC, maka siapa yang ditunjuk sebagai approval dengan memvalidasi pengajuan QIC ini. Mengingat bisa jadi pengaju adalah pihak lain yang peka melihat peluang di bagian lain. Ya. Jadi, ya. Oke, tapi tadi ada Pak Dodi sempat di atasnya menanya, Oh ya. agak terlewat ya. Saya langsung jawab Pak Dodi terus apa Bu Widya ya. Oh ya, Ya, oh ya tadi- Pak Dodi. Ya. Nah, Mengenai kesulitan menilai ide ya, yang sederhana. Karena jumlahnya hanya 1-2 lembar, nah ini agak kesulitannya dalam menilainya. Nah kemudian juga Pak Dodi ada di bawah juga Pak. ya. Nah ini kaitannya idenya ini sangat luas melibatkan antar departemen, jadi sulit untuk segera di follow up. Jadi kesulitan ini karena terlalu luas untuk memfollow up-nya Pak. Oke, ya. Mungkin saya jawab Pak Dodi dulu ya, berarti habis itu Bu Widya ya. Jadi kita kasih form yang sangat sederhana. Jadi kalau idenya sangat sederhana 1-2 lembar pun nggak apa-apa ya. Tentunya kalau sederhana nilainya pun ya juga tidak besar. Jadi tidak apa-apa kalau memang idenya sangat sederhana, ya nilainya juga sederhana gitu, nggak apa-apa. Terkait bagaimana memeriksanya, memang ada tim ya, mungkin tadi saya bilang manajemen atau tim khusus. Nah, tim khusus ini tentunya ada perwakilan dari setiap departemen. Jadi satu tim diisinya antar departemen itu yang memilah inovasi mana yang mungkin bagus tapi masih mentah bener nih, kelayakannya nggak jelas, tulisannya sederhana. Oke, kita kelompokkan di bagian itu, bagian yang ya proposal sangat sederhana. Terus mungkin ada proposal yang udah lebih matang, mungkin ada proposal yang sederhana tapi detail, mungkin ada proposal yang perlu proyek besar. Nah, itu dipilah-pilah. Jadi ada tim yang memilah-milah, dan karena tim ini perwakilan tiap departemen, jadi bisa lihat, oh ini bagus nih buat dijadikan PKM di departemen A dan B, atau mungkin lihat ini bagus buat GKM di departemen C. Ya, jadi tim inilah yang melihat ini proposal-proposal itu layak untuk di follow up seperti apa, hanya disimpan dulu atau diterapkan segera, atau mungkin terapkannya ini cocok buat nanti tahun depan COVID udah nggak ada, baru kita terapkan cocok ini. Bisa aja, jadi akan diterapkan tapi nanti setelah COVID nggak ada misalnya ya. Jadi dibentuklah, perlu ada tim yang perwakilan antar departemen yang bisa mensortir ide-ide itu. Itu mungkin jawaban untuk Pak Dodi. Ya, untuk Bu Widya, bagaimana menggambarkan sebab akibatnya ya. Ya, nah mungkin saya terlewat tadi ya. QIC ini tidak harus sendirian loh, bisa tim. Jadi QIC itu tidak harus sendiri, bisa tim, dan tidak perlu approver karena dia hanya kasih proposal aja selesai. Jadi QIC itu berakhir dengan pemberian proposal. Jadi perorangan bisa tim buat proposal yang baik. Proposal yang outputnya jelas, ini idenya layak. Nah, bahwa nanti proposal itu akan dijadikan project itu udah manajemen PR-nya gitu. Jadi pengusul tidak harus terkait dengan idenya diwujudkan atau tidak. Pokoknya dikasih ide yang sampai berupa proposal lengkap dengan kelayakannya.
Ya, setelah itu kasih ke manajemen, kasih ke tim penilai tadi. Nah, tim penilai itulah yang nanti memilah mana yang akan diwujudkan, mana yang tidak gitu. Jadi karena memang tidak harus semua ide itu diwujudkan, kadang-kadang mungkin wujudkannya nanti-nanti aja lah, ini kayaknya terlalu futuristik, atau ada 3 ide yang sejenis yang mungkin 2 ide kurang efektif, yang ide yang satu lagi yang lebih efektif saja diwujudkan misalnya, bisa juga kan. Jadi memang KIC ini outputnya adalah proposal yang dengan kelayakan substansi itu. Bisa perorangan, bisa tim dari satu bagian maupun bagian lain, mix, silakan saja, silakan. Jadi tidak harus perorangan ya, bisa mix. Mungkin itu tanggapan untuk Bu Widya. Ya. Oke, baik. Mungkin terkait juga dengan ini, mungkin saya nanti ya. Ya. Ini terus kemudian ada pertanyaan dari Pak Hafif Farhan, ya. Nah ini pertanyaannya dari Pak Kibono, bagaimana menyeleksi dan memfollow up QIC layak untuk di follow up atau tidak, ya. Karena setiap proposal pasti punya harapan untuk bisa ditindaklanjuti, dan bagaimana supaya tidak ada demotivasi dari karyawan yang QIC-nya tidak di follow up gitu, Pak. Nah, mungkin paradigmanya sedikit dirubah. Jadi QIC ini outputnya bukan pasti berubah sistem pasti standar baru, tapi outputnya adalah proposal. Jadi buat karyawan yang mengajukan ide, begitu dia buat keisi ide komplit dengan kelayakan, ya sudah selesai gitu. Jadi follow up atau tidak follow up itu nanti manajemen yang pilah gitu. Jadi sudah selesai, memang hanya sampai di proposal saja. Bahwa terus kemudian ternyata inovasinya bagus dan akan diterapkan, dan yang pengusul terlibat dalam tim penerap itu, ya mungkin kalau manajemen anggap tepat ya akan dilakukan itu gitu. Tapi itu sudah ranahnya manajemen. Jadi tim nggak usah berharap oh ide saya diwujudkan atau tidak, nggak perlu, karena yang diminta adalah idenya saja, proposalnya. Karena bisa jadi mungkin ide dari 5 orang kemudian dijadikan satu project PKM misalnya, jadi ide dari 5 orang, tapi mungkin dari 5 orang itu yang terlibat akhirnya cuma 2 orang misalnya, yang 3 lagi tidak terlibat, ya nggak apa-apa, karena memang KIC ya berhenti di proposal. Jadi KIC tidak harus kemudian menjadi GKM PKM SS gitu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi perlu dikasih arahan bahwa ini KIC ya, bukan GKM PKM SS gitu. Atau mungkin Pak Budi, apakah itu diterima perlu ada semacam apresiasi? Tentunya, betul. Setelah dinilai juga ada itu kali mungkin Pak Budi. Ya, makanya saya dari tadi jelaskan bahwa KIC ini harus ada apresiasi khusus, memang khusus KIC-nya saja. Jadi dengan buat proposal ada penilaian terhadap proposalnya, bukan improvement yang diterapkan ya, proposalnya, terus kemudian ada apresiasinya. Berarti di situ. Jadi KIC ada apresiasinya sendiri, dan beberapa organisasi juga sudah terapkan itu. Jadi sampai di KIC ya ada apresiasinya. Bahwa nanti ada project tim baru gitu, GKM atau PKM itu lain lagi, apresiasinya lain lagi gitu. Jadi kalau kebetulan KIC-nya nanti ditindaklanjuti dengan bentuk GKM, pengusulnya juga dilibatkan GKM, ya nanti apresiasinya jadi double. Di KIC-nya dapat apresiasi, di GKM juga dapat apresiasi. Jadi gitu. Kemudian pertanyaan dari Pak Yamin, ini dari Pupuk Ujang ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah pada tahap awal penilaian dan pemeriksaan inovasi perlu melibatkan manajemen atau tidak? Sangat iya, tapi mungkin manajemen level middle ya. Sangat iya, karena ini kan ide-ide bagus ya.
Tapi perlu dipilah, ada yang memang tidak bisa diterapkan karena mungkin situasinya, kondisinya belum cocok, atau bahkan mungkin ada ide yang sejenis tapi lebih baik ya. Jadi dibuatlah tim dari middle management antar fungsi yang bisa memilah. Jadi kalau misalnya ada cabang ya mungkin manajemen cabang yang memilah gitu. Kalau ada departemen atau divisi ya mungkin manajemen divisi yang memilah. Mungkin itu banyak. Oh ya Pak Budi, terus kemudian ada pertanyaan dari Dr. Mariana. Nah ini bertanya, ya ini beliau dituntut untuk memberikan ide-ide terkait dengan bertambahnya kasus COVID ya, di wilayah Bu Mary ya. Nah ini kemudian ini ditanyakan mengenai masalah analisis kelayakan ya. Nah ini ya diharapkan sih efeknya punya efek yang positif ya, langsung berefek. Nah, terus ini pertanyaannya bagaimana apakah ide ini bisa diterapkan tanpa analisis kelayakan ya? Oke. Ya, untuk Bu Meriana, saya tidak merekomendasikan tanpa analisis kelayakan, tapi mungkin bisa dibuat analisis kelayakan yang sangat sederhana. Sebenarnya mungkin kita sudah lakukan analisis itu, tapi mungkin baru di pikiran, jadi tidak kita tuangkan, tapi kita udah mikirkan, ini kalau diterapkan gini pasti dampaknya begini begitu, tapi peluangnya begini begitu. Pasti kita udah pikirkan, cuman mungkin tidak kita tuangkan. Jadi analisis kelayakan tidak harus kompleks juga, tergantung situasinya. Jadi kalau bikin analisis yang sederhana pun nggak apa-apa. Paling tidak sebelum ide itu diterapkan manajemen sudah terbayang lah kalau diterapkan kira-kira kelayakannya seperti apa gitu. Jadi saran saya sih jangan di skip analisis kelayakannya, tetap dibuat walaupun yang sederhana. Jadi kira-kira mungkin sederhana tapi bisa meyakinkan pihak manajemen gitu ya Pak Budi ya? Ya lebih baik begitu daripada trial error ya. Kita coba terapin, ada masalah ganti lagi ya. Mungkin ya luangkan sedikit waktu lah untuk buat kelayakan tadi. Nah kemudian dari pertanyaan dari Bu Widya, ini bagaimana menurut Bapak bila suatu perusahaan perlu menerapkan tahapan validasi untuk setiap ajuan proposal QIC dengan harapan setiap ajuan QIC yang masuk ke manajemen dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai validasi nih Pak. Validasi pertanyaan. Proposal. Tapi yang divalidasi apanya? Karena ini kan baru ide. Jadi mungkin kalau bicara validasi adalah validasi data masalah, validasi analisis kelayakannya mungkin ya, yang divalidasi mungkin itu bisa aja, tapi membuat agak makin kompleks. Menurut saya lebih sederhana daripada tambahkan tahapan validasi, mendingan edukasi mereka supaya edukasi para setiap karyawan ya, supaya bisa bikin analisis kelayakan yang baik. Lebih baik ngajarin mereka itu membuat analisis kelayakan yang baik, terus kemudian ya kita langsung pilah aja, nanti proposal kumpulin langsung kita pilah. Bahwa masih ada yang mungkin datanya salah apa-apa ya oke ya udah proposal kan bentuknya kan sudah selesai, sudah jadi, tapi mungkin tidak pas untuk diterapkan ya nggak apa-apa, ya kasih catatan aja. Lain kali kalau kasih ide datanya yang lebih tepat atau apa gitu, biar mereka juga bisa improve. Tapi proposalnya diterima, tapi tentunya tidak diterapkan karena mungkin tadi datanya ternyata tidak tepat, terus kemudian pada saat memilih sistem analisis kelayakannya tidak tepat, kelayakannya tidak matang, atau bahkan mungkin hampir nggak jelas studi kelayakannya. Nggak apa-apa, proposalnya jadi,
eh, kita kasih masukan ke mereka, kasih ke pengusul, coba next time datanya lebih tepat, terus apa. Kalau memang masih bingung bikin analisis kelayakan, ya kasih training lagi, mungkin kalau ada fasilitatornya kasih training gitu. Karena kalau ada tambahan tahapan validasi, ini agak merepotkan karena tambahan proses, artinya ada yang nanti tim khusus memvalidasi. Sekalian aja daripada validasi ya sekalian aja menilai proposal, dari merge aja langsung di situ. Jadi tim itu langsung, kalaupun ada validasi ya, memvalidasi sekaligus mensortir proposal. Itu rekomendasi saya seperti itu, Bu Widya. Iya, mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan yang lain? Atau apakah tadi yang ditanyakan sudah jelas? Atau ada pertanyaan yang lain? Mungkin Pak Yamin adanya. Atau Pak Yamin. Oh iya Pak Yamin ya, ada pertanyaan dari Pak Yamin. Ini dalam menganalisis kelayakan inovasi atau ide atau solusi, aspek apakah yang harus diutamakan? Ya, yang klasiknya sih kalau kita bicara kelayakan itu biasanya dari sisi umumnya ya memang sisi ekonomi ya, faktor ekonomi, faktor ini layak secara finansial layak terapkan, terus juga faktor teknis memungkinkan untuk diwujudkan solusinya, terus juga faktor operasional. Jadi mungkin solusinya nih secara anggaran nggak ada masalah, secara teknis bisa, tapi terkait ke proses kita, terkait ke pihak-pihak terkait waktu, cocok nggak? Ya, bisa aja secara operasional nggak cocok juga gitu. Jadi perlu dilihat kelayakan operasionalnya. Terus mungkin juga kita perlu tinjau legalnya. Ini jangan-jangan ilegal gitu kan? Kita lakukan improvement apa yang ternyata agak bertentangan dengan aturan tertentu gitu. Ini mungkin beberapa industri yang agak ketat, misalnya perbankan atau kesehatan atau apa yang udah punya aturan baku ya, kalau kita solusinya ini melanggar itu ya tentunya menjadi tidak layak gitu. Jadi ya kira-kira itu. Sama mungkin satu lagi faktor waktu ya. Solusi ini apakah kalau diterapkan ini waktu penerapannya atau apa masih relevan nggak dengan masalahnya gitu. Misalnya masalahnya selesai dalam 1 bulan, tapi solusinya membutuhkan waktu 3 tahun ya kan nggak cocok gitu. Jadi biasanya itu. Nah, mungkin besok kita akan bahas tuh soal kelayakan, gimana kita buat ya analisis kelayakan. Mungkin itu. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin dari mungkin kalau belum ada, saya ada waktu ya Pak Budi, mungkin saya tanyakan mungkin dari ya pelaku improvement, katakanlah dia mau melaksanakan improvement, untuk dia memutuskan memilih dia dalam bentuk QIC atau non QIC, mungkin batasannya apakah ada batasan seperti lingkup, mungkin biaya atau batasan waktu gitu, atau batasan yang lain? Kalau yang non case ini maksudnya GKM PKMSS ya. Kalau GKM PKMSS itu tentunya ada urgensi untuk kita tanggulangi kalau masalah ya. Jadi memang kalau ada masalah yang cukup urgent, cukup prioritas kita tanggulangi ya kita eksekusi GKM PKMSS ya. Tapi untuk KIC bisa urgent, bisa tidak terlalu urgent ya, namanya ide, bisa aja hal yang nggak terlalu urgent tapi terpikir ini kan lebih baik caranya, itu bisa. Jadi kapan kita memilih KIC, kapan QCC, SSPKM gitu, mungkin kita split, artinya anggota GKM yang GKM-nya sedang berputar pun tetap bisa kasih ide-ide
Ya mungkin nggak ada hubungannya dengan kegiatan GKM-nya atau kegiatan SS-nya. Jadi mungkin bisa berjalan paralel ya. Jadi SS GKM berjalan seperti biasa, tapi ini ada wadah baru yang namanya KIC itu, siapapun walaupun sedang sibuk ber-GKM atau SS atau PKM bisa juga kasih satu dua ide yang mungkin juga berkaitan dengan project SS GKM PKM, mungkin juga tidak, bisa aja gitu. Jadi KIC ini fleksibel. Mungkin itu Pak Iqbal. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Maman ya. Dari Pak Maman ya, dari Buku Puncang, ini bertanya mengenai QIC, penilaian benefitnya bagaimana? Nah, ya ini kan KIC kan baru proposal yang menurut kelayakan mungkin akan menguntungkan sekian atau apa kan belum terbukti ya. Kita mungkin tidak perlu lihat benefitnya, tapi kita lihat apakah penulisannya itu, penyusunan proposalnya itu baik, lengkap, logis. Nah, itu yang pertama ya. Jadi proposalnya ditulis dengan baik, lengkap dan logis. Itu yang penilaian satu poin. Terus kemudian juga temanya itu untuk perusahaan, untuk organisasi ini memang mungkin lebih relevan, lebih prioritas. Itu juga penilaian tambahan. Jadi proposal-proposal yang lebih dibutuhkan untuk diterapkan ya tentu nilainya lebih tinggi dibandingkan yang proposal yang mungkin saat ini tidak urgent untuk diterapkan. Jadi lihatnya lebih ke cara pembuatan proposalnya dan tema ini seberapa dibutuhkannya oleh organisasi, karena benefitnya belum kelihatan memang karena hanya proposal. Walaupun dia klaim ini nanti akan menghasilkan penghematan besar atau menghasilkan manfaat besar, ya itu kan baru analisisnya, tapi kan aktualnya belum. Jadi kita lebih lihat ini temanya cocok nggak untuk diterapkan, untuk di organisasi ini lagi perlu tema ini misalnya. Jadi lihatnya dari situ aja. Jadi kesesuaian dengan kebutuhan sama bagaimana orang ini, tim ini membuat KIC ini, membuat proposal ini dengan baik ya, flow-nya, datanya, analisisnya. Mungkin itu yang di cara penilaiannya. Atau mungkin kelogisan dari ininya Pak, kelogisan dari apa? Ya tadi analisis. Alurnya ya tentunya. Ya. Jadi kualitas analisisnya, kualitas ya termasuk analisis sebab akibat ya. Masalahnya memang data-data benar, analisis sebab akibatnya logis, data pendukungnya ada, analisis kelayakannya juga baik, artinya pakai data-data yang real, dia adakan survei atau pengukuran atau apa, ya tentunya itu jadi nilai penilaian ya. Mungkin Pak Maman. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kalau mungkin tidak ada, mungkin tanya jawab ini kita akhiri. Saya serahkan kembali ke Pak. Mungkin sebelum saya serahkan kepada host, mungkin Pak Budi ada sepatah dua kata mengenai penutupan, Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Iqbal ya. Ya, saya coba mengajak kita buat tadi PR ya, yang dari Microsoft Word ya, itu coba diisi hal yang sederhana aja. Cuman untuk membuat urutan berpikir dalam menuliskan ide ya, yaitu buat latihan aja. Nanti besok kita diskusikan. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih perhatian untuk hari ini ya, kita jumpa besok dan mohon maaf kalau ada kekurangan selama penyampaian hari ini. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.